Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Cari 3 bocah hilang di Langkat, polisi kembali bongkar timbunan tanah bekas galian parit. Pemerintah Desa Tanjung Marulak, Padang Lawas Utara resmikan pondok lansia. Libur panjang, objek wisata Bukit Lawang di Langkat dipadati warga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pencarian 3 bocah hilang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga kini masih terus dilakukan. Pencarian dilakukan menggunakan alat berat untuk menggali timbunan tanah di sekitaran lokasi hilangnya 3 bocah tersebut. Pasca hilangnya 3 bocah usia 7 tahun asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan. Selain menyisir areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK, pencarian juga dilakukan menggunakan alat berat. Beberapa alat berat jenis eskavator milik PT LNK dikerahkan untuk membongkar timbunan tanah bekas galian parit. Hal ini dilakukan karena ada dugaan ketiga bocah tersebut tertimbun tanah di lokasi pembuatan parit areal PT LNK. Satu persatu timbunan tanah bekas galian parit digali kembali. Sedangkan sejumlah warga dan polisi menyaksikan proses penggalian sambil melihat adanya kemungkinan tanda-tanda keberadaan ketiga bocah tersebut. Pencarian di bekas timbunan tanah ini diawasi langsung oleh Wakapolres Langkat, Kompol Hairil Sani. Penggalian ini akan terus dilakukan hingga seluruh bekas timbunan tanah selesai digali kembali. Sementara itu, hilangnya 3 bocah ini mendapat perhatian dari anggota DPR RI Komisi 9, Delia Pratiwi Sitepu, bersama sejumlah relawan. Ia datang ke lokasi pencarian sambil ikut menyaksikan proses pencarian ketiga bocah malang tersebut. Delia Pratiwi Sitepu mengaku prihatin dengan kasus hilangnya 3 bocah di Kabupaten Langkat. Turut prihatin karena sampai hari ini sudah hari ke-12 belum menemukan titik terang. Cuman sama-sama kita masih tim juga bersama Pak Kanit dan Pak Wakapolres serta Pak Camat juga masih tetap berjuang sampai adanya titik terang, sampai kita sama-sama saling menemukan ketiga adik tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Polres Langkat bersama warga dan relawan juga kembali melakukan penyisiran di kebun sawit yang diduga lokasi 3 anak hilang di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Hari ini merupakan hari ke-12 hilangnya 3 anak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ratusan orang yang terdiri dari personel Polres Langkat bersama warga dan relawan kembali melakukan penyisiran di areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK yang diduga menjadi lokasi hilangnya 3 anak tersebut. Penyisiran dipimpin langsung oleh Wakapolres Langkat Kompol Hairil Sani. Sedikitnya Polres Langkat menerjunkan 75 personil dan sebanyak 150 warga dan relawan yang dibagi menjadi 10 tim untuk menyisir lokasi. Hingga sore hari penyisiran belum juga membuahkan hasil dan pencarian akan terus dilakukan hingga waktu yang tak terbatas. Kita melakukan penyisiran bergabung dengan masyarakat setempat dan para relawan, penyisiran di radius 200 sampai 500 meter dari terlihat ketiga anak itu terakhir kali. Namun sampai sore ini belum ditemukan juga dan kami akan terus melakukan penyisiran ke lokasi yang lain. Demikian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara Jumat pagi menggelar razia justisi. Dalam operasi di 30 titik, petugas menegur seribuan warga tidak menggunakan masker. Bahkan puluhan tempat jajanan ditutup karena tidak mengikuti protokol kesehatan.
Tim Gabungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menggelar razia bagi pengendara yang tidak menggunakan masker melintas di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Razia digelar dadakan dan terdapat 30 titik di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dalam razia kali ini, petugas gabungan masih saja menemukan warga yang kedapatan keluar rumah tidak menggunakan masker dan diberikan sanksi berupa teguran, hukuman tindakan fisik dan penahanan kartu tanda penduduk sebagai efek jera. Selama operasi justisi terdapat 1.554 warga terkena teguran lisan, 120 teguran tertulis, 110 kerja sosial, serta 86 penutupan sementara penyelenggaran usaha. Pelaksanaan operasi justisi dilakukan di 30 titik lokasi di kawasan utara Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi jumlah titiknya sini lebih kurang hampir 30 titik dilaksanakan secara berganti-ganti lokasi. Jadi di dalam operasi itu kita ada melaksanakan tindakan-tindakan teguran lisan, ya, itu teguran lisan sudah hampir 1.500 lebih kita adakan pada orang. Ya, teguran tertulis, kerja sosial kita kenakan semua, dan demikian juga ada penutupan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Desa Tanjung Marulak meresmikan Pondok Lansia Mawadatul Ridho. Peresmian dilakukan sederhana bersama dengan masyarakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Marulak, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, beserta pemerintah desa setempat meresmikan Pondok Lansia. Acara peresmian diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjut dengan syukuran serta melaksanakan gunting pita secara simbolis yang diikuti oleh masyarakat, alim ulama, beserta tokoh masyarakat. Namun sampai saat ini, Pondok Lansia Mawadatul Ridho belum memiliki fasilitas yang memadai dan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah karena Pondok Lansia ini satu-satunya pondok lansia yang ada di daerah Hulu Batang Pane. Kepala Yayasan Pondok Lansia Mawadatul Ridho menyampaikan, pembangunan Pondok Lansia ini dibangun sejak tahun 2019 secara bertahap dan selesai di tahun 2020. Sedangkan fasilitas pondok masih belum lengkap. Yang ada hanya 6 pondok untuk panti jomponya dan juga musolanya. Jadi Pak, ini dibangun kapan ini Pak? Dibangun pada tahun 2020 bulan 9 sampai selesai. Selain itu, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan dirinya sangat bersyukur atas adanya pondok lansia di desa ini karena para lansia bisa lebih fokus untuk melakukan ibadah. Jadi tujuannya Pak, para lansia di sini biasanya adanya panti jompo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Banteng Muda Indonesia atau BMI Simalungun semakin solid dan masif menggelar musyawarah dan konsolidasi. Ini dilakukan untuk bergerak menyumbang suara dan ikut berjuang memenangkan paslon Bupati Simalungun, yaitu pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, dengan tagline harus menang untuk melayani. Banteng Muda Indonesia atau BMI yang merupakan sayap Partai PDI Perjuangan siap mendukung dan berkontribusi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai PDI Perjuangan. Seperti di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,
BNI Simalungun semakin solid dan masif menggelar musyawarah dan konsolidasi, salah satunya menggelar musyawarah anak cabang di Nagori Sitalasari, Rumah Ketua PAC, Kecamatan Siantar Agripa Bentetra Purba, pada Sabtu sore 31 Oktober 2020. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Samrin Girsang, Ketua DPC BMI Simalungun Apel Manalu, beserta perwakilan kader Partai PDI Perjuangan dan kader BMI di Kecamatan Siantar. Ketua DPC PDI Perjuangan Samrin Girsang mengatakan, melalui musyawarah ini diharapkan BMI, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten, pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, dan tingkat ranting di Nagori atau kelurahan, agar solid bergerak menyumbang suara dan ikut berjuang memenangkan pasangan calon Bupati Simalungun di Pilkada 2020, yaitu Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus, dengan tagline harus menang untuk melayani. Harapan kita, Banteng Muda Indonesia ikut juga memenangkan pasangan Harus, Haji Anton Rospita Sitorus. Targetnya, Banteng Muda Indonesia bisa menyumbang suara, ikut berjuang untuk memenangkan pasangan calon Haji Anton dan Rospita Sitorus. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, seorang oknum kepala desa di Samosir terpaksa dilaporkan ke Bawaslu karena diduga telah merusak APK paslon Bupati Samosir nomor urut 1, yakni pasangan Marhuale Simbolon dan Guntur Sinaga. Tim hukum bersama tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Samosir nomor urut 1 mendatangi kantor Bawaslu Samosir. Sebagai pihak pelapor, tim hukum menilai perbuatan oknum kepala desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, dianggap merugikan pihak pasangan calon. Dengan membawa barang bukti berupa baliho serta foto tim saat pemasangan, menurut tim hukum pemasangan APK milik paslon nomor urut 1 telah sesuai zona yang ditentukan oleh KPUD Samosir. Sebelumnya, pengerusakan APK oleh oknum kepala desa tersebut dilakukan pada malam hari tanggal 28 Oktober yang lalu, setelah APK terpasang pada 27 Oktober. APK itu kami pasang pada tanggal 27, hari Selasa, sekitar pukul jam 5 sore. Itu hari Selasa kami pasang oleh tim pemasang spanduk, itu dipasang sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU, berdasarkan surat lampiran yang kami terima dari KPU. Jadi kami melakukan pemasangan APK itu berdasarkan titik yang sudah ditunjuk oleh KPU, demikian. Kami lihat Edison Turnip itu adalah merupakan kepala desa yang seharusnya kami menganggap beliau itu memahami peraturan terkait pemilu kada. Jelas dalam pasal 490 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu dikatakan aparat desa, kepala desa tidak bisa menguntungkan atau merugikan pihak pasangan calon. Jadi kami merasa dirugikan dari pasangan Marguna, maka kami melakukan pelaporan tersebut. Akibat perbuatan oknum tersebut, tim hukum menilai pelaku telah melanggar pasal 280 serta pasal 490, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Samosir akan mengkaji laporan tuduhan tersebut. Menerima laporan dulu, kita akan melakukan kajian awal sesuai dengan Perbawaslu yang terbaru sekarang, yaitu Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran. Kalau ini ada indikasinya dugaan pelanggarannya terbukti, kita akan melihat di Perbawaslu 12 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad, sejumlah lokasi wisata di Sumatera Utara ramai dipadati pengunjung, seperti objek wisata Bukit Lawang yang berada di Langkat. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu lokasi wisata di Sumatera Utara yang ramai didatangi warga adalah objek wisata Bukit Lawang yang berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Sejak awal cuti bersama pada Rabu lalu, objek wisata ini mulai ramai didatangi pengunjung. Para pengunjung berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, mulai dari Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, hingga Kabupaten Deli Serdang. Tingkat hunian hotel yang ada di Bukit Lawang mencapai 100% hingga hari Minggu kemarin. Warga sengaja datang ke tempat ini karena lokasinya yang masih asri, dengan pemandangan alam hutan yang hijau dan segarnya air sungai Bahorok yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser. Selain itu, warga juga dapat menyaksikan hewan-hewan khas Taman Nasional Gunung Leuser yang kerap datang ke lokasi tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan di objek wisata Bukit Lawang, mulai dari menyusuri sungai dengan menggunakan ban, arung jeram, trekking ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, melihat orangutan di habitatnya, hingga menikmati aneka kuliner khas Melayu Langkat. Sejumlah pengunjung mengatakan mereka datang ke objek wisata Bukit Lawang karena lokasinya yang relatif dekat dari kota Medan dan suasana tempatnya yang masih segar dan nyaman. Kemarin nih, Bang? Ini dengan rekan-rekan satu tim dari kerjaan. Jadi ada karena long weekend, teman-teman berlibur, jadi nyari destinasi yang jarak tempuhnya tidak jauh, suasananya juga masih cukup bagus, jadi kita bisa menikmati alamnya. Gitu. Kemudian jarak tempuhnya pun cuma hanya jalan kali yang perlu ini ya. Tapi kalau untuk destinasi oke, bisa recommended lah. Nah, itu untuk tempat penginapannya juga. Para pengunjung yang datang juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kawasan wisata di Desa Tomok, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menjadi salah satu tujuan wisatawan di masa libur panjang. Wisatawan antusias mengikuti pertunjukan patung si gale-gale dan membeli produk kerajinan di pusat penjualan oleh-oleh. Libur panjang kawasan Danau Toba di Samosir dipadati wisatawan. Objek wisata Danau Toba yang menjadi andalan Kabupaten Samosir sudah dikunjungi wisatawan sejak awal masa libur panjang. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 menyeberang ke Pulau Samosir dari pelabuhan penyeberangan Ajibata di Kabupaten Toba. Salah satu objek wisata yang mendapat kunjungan wisatawan adalah patung si gale-gale dan tempat pusat penjualan oleh-oleh. Salah seorang wisatawan asal kota Medan bernama Mita mengatakan Danau Toba sebagai tempat wisata yang tidak membosankan. Cari baju kembar. Ya, kita tahu Sumatera Utara itu kan Danau Tobanya yang sangat terkenal ya. Mungkin salah satu objek wisata pilihan ya di Danau Toba. Selain kawasannya yang sudah terkenal, saya sendiri pengen melihat Danau Toba itu berulang-ulang. Jadi nggak ngebosenin gitu. Pengelola wisata Desa Tomok, Sopan Sidabutar menjelaskan, objek wisata patung si gale-gale memang ramai didatangi wisatawan pada masa libur panjang ini. Pertunjukan patung si gale-gale bisa dilakukan hingga 10 kali dalam satu hari. Sebelum libur panjang ini, sering dalam satu hari hanya 1 atau 2 atau 3, paling banyak 4 lah. Kali ini Pak bisa berapa kali show Pak? Tapi hari ini sudah bisa antara 10 lah, 10 lah. 10 Pak.
Pengunjung wisatawannya Pak, berapa banyak Pak? Bisa ada? Pihak pengelola tempat wisata mengawasi penerapan protokol kesehatan oleh para pengunjung dan menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Pemerintah telah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai bagian dari 5 kawasan strategis pariwisata nasional atau Bali Baru dengan status super prioritas untuk dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Dari Samosir, Sumatera Utara, Septianda Perdana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.